Selamat pagi semuanya. Belajar hari ini sebelum kita memulai KBM kita, mari kita serahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita bernyanyi dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Begitu anak-anak kami bernyanyi. Tiga ya. Hari ini sekarang atau hari ini kita belajar tema 3. Sudah dapat buku semua? Tema kita tema 3 benda di sekitarku, di mana kita mulai dari subtema 2 wujud benda pembelajaran 1. Ada halaman di halaman 60. Sudah dapat semuanya? Sudah. Sebelumnya dulu kita masuk pada materi kita, Bapak mau bertanya dulu tentang pengalaman anak-anak kami. Pertanyaannya di sini adalah, pernahkah anak-anak kami melihat sepeda motor? Pernah. Pernah naik sepeda motor? Pernah. Pertanyaannya, sepeda motor itu termasuk wujud benda apa dia? Benda? Selain benda padat? Berbagai? Benda berwarna. Hiasi sekali tentang. Nah, pada pembelajaran satu ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu saya bacakan dan dengarkan. Tujuan pembelajaran 1, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan benda dengan tepat. Kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Ketiga, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan KM ke M atau sebaliknya dengan cepat. Itu tujuan mata pelajaran kita. Coba kamu amati gambar yang ada pada halaman 61. Buka halaman 61. Apa saja yang ada di dapur? Nah, sebelumnya dulu Bapak mau bertanya, pada gambar ini tentang apa? Ini tentang anak dan ibu sedang memasak tidak di dapur. Coba perhatikan apa saja yang ada di dapur dan apa saja yang bisa dimasak pada gambar tersebut. Silakan amati. Anak kami sudah mengamati gambar tersebut. Kemudian masuk kita pada halaman 62. Buka halaman 62. Sudah? Di sini nanti Bapak bagi tugas kelompok, dan kerja kita di sini adalah kita menjalankan observasi atau mengamati ruang yang ada di luar kelas. Seperti pertemuan kita sebelumnya, kita sudah melakukan hal demikian, dan sekarang kita lanjutkan. Tugas kita di sini adalah mencari wujud benda, baik itu wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Di sini Bapak sudah sediakan tabel yang dibutuhkan
Ini tabelnya nanti Bapak bagikan. Di sini amatilah lingkungan sekolahmu, kamu telah dapat menemukan benda padat, benda cair, dan gas. Tulis benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, ini sudah Bapak sediakan tabelnya, tinggal mengisi nanti. Dan sebelumnya Bapak bagikan ini, kita bagi dulu kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan dengarkan namanya biar Bapak bagikan. Kelompok 1 mana si Iren? Widya. Kemudian Mentari, mana Mentari? Untuk kelompok 1. Mana kelompoknya semua? Sekarang kita bentuk kelompoknya, bentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing sekarang. Sudah semua? Sudah siap melakukan observasi di luar ruangan? Nah, mana kelompok 1 tadi? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke. Sekarang Bapak bagikan tabelnya sebagai bahan untuk mencatat benda padat, benda cair, dan benda gas. Di sini nanti kamu tulis nama kelompokmu dan nama-nama anggota kelompokmu. Paham? Paham? Anak, sekarang kita keluar ruangan untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk itu silakan keluar. Sudah melakukan observasi di luar ruangan dan tentu anak-anak kami sudah mencatat semua. Sudah mencatat semua nama-nama benda yang temukan di luar sekolah. Saya mau tanya, setelah anak-anak kami melakukan pengamatan tersebut, menyenangkan tidak? Nah, baik, sekarang Bapak kumpulkan tugasnya dan Bapak nilai. Mana kelompok 1 tadi? Mana tugas kalian? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Dengan hasil pengamatan kalian yang sudah kalian catat di tabel yang telah Bapak sediakan, anak-anak kami sudah mengerti dan sudah memahami apa saja jenis benda, baik itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut. Kita kembali ke tempat kita semula. Kita lanjut ke materi kita. Kami sekalian, kita lanjut materi kita, buka halaman 63. Sudah? Oke. Pada halaman 60 itu ada sebuah gambar. Gambarnya sudah Bapak buat. Ini apa gambarnya ini? Apa namanya ini? Sepeda? Motor. Sepeda motor ini tahu gunanya apa? Sepeda motor ini sebagai alat transportasi untuk mengantar kita dari tujuan yang lain. Kemudian perhatikan pada halaman 63 itu yang ada gambar denanya. Ini yang ada gambar denanya itu ada di bukunya. Ada kan? Tugas kita di sini adalah menghitung jarak rumah Edo ke rumah Nenek. Nah, sebelumnya dulu Bapak mau bertanya. Untuk mengukur jarak, satuan apa yang kita gunakan? Kilometer dan meter. Kita sekali tepuk. Kemudian kilometer itu punya hubungannya dengan meter. Dapat disimpulkan sebagai misalnya
1 km itu berapa? Meter. Nah, 1 km itu sama dengan berapa? Dengan 1000 meter. Jadi 1 km itu atau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, kita lanjut pada denanya. Perhatikan denanya. Ada juga di buku dena seperti ini. Ada di buku dena seperti ini. Di situ kita hitung atau kita lihat berapa jarak rumah Edo ke rumah Nenek. Berapa kilometer di situ jarak rumahnya? Dengan 1000 meter. Jadi 1 km itu atau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, kita lanjut pada denanya. Perhatikan denanya. Ada juga di buku dena seperti ini. Ada di buku dena seperti ini. Di situ kita hitung atau kita lihat berapa jarak rumah Edo ke rumah Nenek. Berapa kilometer di situ jarak rumahnya? Lebih 300 meter. Itu jarak rumah Edo ke rumah Nenek. Kemudian kita masuk jarak rumah Edo ke kebun binatang. Perhatikan pada denanya. Sudah tahu kebun binatang? Berapa jaraknya dari rumah Edo? 1523 meter. Oke, kita lanjut. 65. Denanya, ada dena di situ? Ada dena seperti ini di buku kalian itu? Nah, soal nomor 1 di situ ditanya tentukan jarak dalam satuan M. Nomor 1, rumah Siti ke sekolah. Artinya kamu lihat berapa jarak rumah Siti ke sekolah. Sudah tahu rumah Siti? Sekolah sudah tahu? Kemudian nomor 2, apa yang nomor 2? Rumah Udin ke kantor pos. Kamu lihat rumah Udin? Sudah kamu lihat rumah Udin? Kantor pos sudah tahu di dena itu? Di situ yang kamu isi adalah berapa jaraknya. Oke, paham? Tugas ini ditulis di buku tugas, dikerjakan sendiri-sendiri. Paham? Oke, sebelum kamu mengerjakan tugasnya, apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti mengerjakan tentang jarak? Untuk itu silakan dikerjakan. Semua? Sila, Papa Farisa, silakan kasih di. Nilainya semua? Nilainya bagus-bagus, meskipun masih ada yang masih kurang. Ya, itu tidak masalah, nanti diperbaiki di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah saja pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita akhiri, Bapak-bapak mau bertanya dulu tentang apa yang sudah anak-anak kami pelajari hari ini. Mengenai apa yang sudah dipelajari hari ini? Mengenai wujud benda, ya. Apa lagi? Mengenai satuan jarak. Banyak sekali masih ada. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa. Sebelum berdoa kita bernyanyi dulu, silakan berdiri.
Pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.